kita putus mata rantai pandemi ini supaya kita bisa segera kembali hidup normal. Guys, berapa hari terakhir ini aku lihat data dari pasien COVID setiap harinya. Jadi sebetulnya ya semua lihat, tapi beberapa hampir 1 bulan terakhir ini ternyata pasien kita turun, tapi justru pasien sekarang yang ada setiap harinya itu mayoritas itu anak-anak muda. Jadi aku sempatkan komunikasi dengan kalian untuk kita bisa putus sesegera mungkin COVID-19 ini. Karena kalau kita tidak segera putus COVID-19 ini dari kota Surabaya, maka dampaknya adalah yang terjadi adalah terhadap perekonomian kita. Karena kita tidak bisa bebas seperti dulu untuk melaksanakan transaksi ekonomi. Dan berikutnya adalah yang tentunya ini kita tidak tahu sampai kapan kemudian seperti ini. Nah, kalau itu terus seperti itu, kita tidak berhenti bisa mengatasi COVID-19 ini, maka ekonomi kita akan lumpuh. Kita harus lihat, mungkin saat ini kalian tidak terlalu terasa karena kalian masih ikut orang tua, tapi bayangkan kalau kemudian ekonomi kita menjadi lumpuh, maka orang tua kita pun akan kesulitan untuk mengakses ekonomi atau mencari nafkah. Karena itu, itulah yang pertama. Yang kedua, kemudian kita tidak bisa melaksanakan pendidikan sesuai dengan kondisi normal. Contohnya misalkan, adik-adik kalian saat ini tidak bisa bersekolah. Mereka harus belajar dengan daring. Padahal seusia anak-anak, pertemuan dengan para guru, itu pertemuan dengan teman mereka, itu sangat penting untuk mereka. Jadi kalau sekarang mereka harus belajar dengan daring, maka ke depan akan berpengaruh terhadap prestasi mereka. Karena itu saya mohon kepada kalian semuanya, ayo kita cegah ini. Kita cegah. Saya melihat data itu bahwa sebagian besar adalah kalian semuanya anak-anak muda. Jadi kita cegah supaya yang pertama kalian tidak terkena. Bayangkan kemudian kalau kalian terkena, kemudian kalian menulari keluarga kalian, orang tua kalian, atau kemudian ada neneknya yang tidak kuat, yang secara fisik sudah memang menurun karena sudah lansia. Itu sangat bahaya sekali bagi mereka. Jadi yang berikutnya tentunya juga untuk kesehatan kalian. Saya pernah mendengar bahwa itu impactnya ke paru-paru kalian. Bayangkan kalau kemudian kalian terkena, kemudian dampaknya kepada paru-paru kalian yang kalian masih sangat muda dan masih sangat panjang waktunya. Jadi karena itu saya mohon sekali lagi, ayo kita bisa menahan diri kita. Ya, jaga protokol itu. Tidak bergerombol. Kenapa? Karena kalau kita bergerombol, kemudian secara tidak langsung kita bisa tersentuh dengan mereka yang sakit. Kita bisa tertular. Satu. Yang kedua, kemudian kita harus terus-menerus gunakan masker. Seringkali kan alasannya, Bu, kami makan. Iya, saat makan masukkan, tapi saat tidak makan harus ditutup kembali. Bukan dibuka terus. Memang nggak enak pakai masker, tapi kalau sakit lebih nggak enak lagi. Karena kalian tidak boleh ada yang jenguk, kalian harus dirawat sendiri, tidak boleh siapapun berkunjung. Nggak enak pokoknya sakitnya. Jadi karena itu saya berharap tolong bantu Ibu. Ayo supaya kota kita segera terputus mata rantainya. Pandemi COVID-19 ini. Kenapa? Karena tadi Ibu katakan, supaya ekonomi bisa berjalan, kemudian kita juga bisa berkomunikasi,
kalian bisa berkomunikasi dengan teman-teman kalian, kalian bisa bersosialisasi dengan teman-teman kalian dengan normal, bukan dengan cara seperti ini. Ya, jadi saya mohon sekali lagi, ayo kurangi kerumunan. Kurangi, kalian suka, Ibu dapat cerita, kalian suka berbagi makanan, nggak boleh itu. Nggak boleh. Jadi selama pandemi ini kita semua harus terpisah. Jadi bahkan sabun, semua nggak boleh pinjam-pinjaman. Nggak boleh makan bareng, nggak boleh berpelukan, nggak boleh bersalaman. Sekarang yang dulunya normal, saat ini mungkin tidak normal. Makanya ada namanya new normal. Kenapa? Karena memang ada tatanan baru. Contohnya misalkan, kalau dulu salaman itu bagus. Tapi kalau sekarang salaman itu menjadi jelek, kenapa? Karena kita tidak tahu apakah yang kita ajak salaman itu sakit atau tidak. Karena yang sakit itu belum tentu di rumah sakit dan belum tentu sakit. Seperti orang sakit. Tapi dia kayak orang sehat, tapi dia menularkan. Itulah yang disebut carrier atau pembawa penyakit. Jadi kita nggak boleh bersentuhan, nggak boleh berpelukan. Saya lihat data juga, yang banyak dari kalian perempuan. Katanya kenapa ya perempuan? Bu, mereka masih suka peluk-pelukan, masih suka jabat tangan, masih suka berbagi makanan karena biar ndak gemuk, berbagilah makanan itu. Bukan gitu caranya. Kalau biar ndak gemuk kemudian kalian sakit, itu lebih cilaka lagi. Jadi semuanya ayo, kita sekali lagi tidak boleh, kita tidak boleh sembrono, kita tidak boleh ceroboh. Jaga kebersihan tangan kita gunakan masker. Kemudian jaga social distancing, jaraknya itu benar. Jadi nggak bohong itu. Kemudian tadi yang Ibu katakan, tidak berjabat tangan, tidak berpelukan, tidak makan bersama-sama, tidak boleh lagi. Ayo guys, kita putus mata rantai pandemi ini supaya kita bisa segera kembali hidup normal. Kasihan adik-adik kalian, mereka harus sekolah, harus dengan daring. Padahal di usia mereka butuh ketemu dengan para gurunya, ketemu dengan temannya. Supaya nanti dewasa seperti kalian semuanya. Tapi kalian yang disiplin, kalian yang jaga protokol kesehatan. Supaya kalian sehat. Karena kalau kalian sehat, maka keluarga kalian juga akan sehat. Demikian ya, terima kasih. Ayo guys, kita putus mata rantai pandemi ini supaya kita bisa segera kembali hidup normal. Berapa hari terakhir ini aku lihat data pasien COVID setiap harinya. Ternyata pasien kita turun, tapi justru pasien sekarang yang ada setiap harinya itu mayoritas itu anak-anak muda. Jadi aku sempatkan komunikasi dengan kalian untuk kita bisa putus sesegera mungkin COVID-19 ini. Karena kalau kita tidak segera putus COVID-19 ini dari kota Surabaya, maka dampaknya adalah yang terjadi adalah terhadap perekonomian kita. Karena kita tidak bisa bebas seperti dulu untuk melaksanakan transaksi ekonomi. Terus seperti itu, kita tidak berhenti bisa mengatasi COVID-19 ini, maka ekonomi kita akan lumpuh. Kita harus lihat, mungkin saat ini kalian tidak terlalu terasa karena kalian masih ikut orang tua, tapi bayangkan kalau kemudian ekonomi kita menjadi lumpuh, maka orang tua kita pun akan kesulitan untuk mengakses ekonomi atau mencari nafkah. Yang kedua, kemudian kita tidak bisa melaksanakan pendidikan sesuai dengan kondisi normal. Contohnya misalkan, adik-adik kalian saat ini tidak bisa bersekolah. Mereka harus belajar dengan daring.
Padahal seusia anak-anak, pertemuan dengan para guru, itu pertemuan dengan teman mereka itu sangat penting untuk mereka.